Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana menghadapi ikhwah yang suka berhutang, tapi kalau bayar susah, bahkan seperti sengaja menunda untuk membayarnya, Ustadz? Ya, eh, utang, utang adalah suatu hal yang dibolehkan, dibolehkan tentu saja ketika kita membutuhkan, ketika kita membutuhkan. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa utang itu sesuatu yang tidak terpuji, dalam artian bukan suatu hal yang ideal. Karenanya beliau mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, dalam sebagian riwayat dhala'id dain, dari terjerat dengan utang, dari dikuasai dengan utang. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa saya dengar kamu sering sekali menyebut bermohon kepada Allah dilindungi dari utang. Karena beliau mengatakan bahwa orang yang berutang itu akan menjatuhkan dirinya pada dua sifat munafik. Apa dua sifat munafik yang akan jatuh padanya seorang yang berutang? Adalah idza haddasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Dia akan jatuh pada dua sifat munafik. Kalau dia berkata, dia akan dusta, dan kalau dia berjanji, dia akan ingkar. Orang yang sering berutang itu dia kadang berkata tapi dusta. Kadang sebenarnya dia sudah sangat cukup, artinya sudah bisa membayar, tapi dia tunda-tunda, lalu dia berdusta. Mungkin belum ada uang saya, mungkin kebutuhan saya sudah gini-gini, akhirnya dia terpaksa berdusta. Ini bahaya. Dan wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji, dia bilang sampai ini, lalu dia mengingkar. Padahal kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam Al-Qur'an? Semuanya berkaitan dengan utang. Satu ayat. Tapi satu ayat ini satu halaman dalam Al-Qur'an. Dan ini ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah ayat 282, akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Jadi dia halaman sebelum terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi kalau kalian wahai orang beriman, jika kalian berutang sampai batas waktu tertentu, ini kata-kata ila ajalin musamma, isyarat penting bahwa orang berutang itu perlu punya kejelasan. Jangan kita bilang utang sampai kapan, nantilah dilihat, kapan saya bisa, saya bayar. Kita juga, walaupun kita seorang yang dermawan, seorang yang baik hati, tapi jangan biarkan juga saudara kita jatuh kepada kesalahan. Karena itu walaupun kita seorang yang baik, tapi syariat ini mengharuskan kita untuk mencatat transaksi utang, dan perlu ada batasan waktu yang jelas. Ila ajali musamma faktubuh, tulis, supaya nanti ada batasan kita kapan bisa menagih, kapan kita bisa menagih. Ditulis, Namun ketika sudah sampai waktunya, inilah yang kadang, wa idza wa'ada akhlaf, kalau sudah sampai temponya, dia mengingkari, dia tidak memenuhi janjinya. Kenapa sampai ada batasan seperti itu? Ini seharusnya memotivasi kita sebagai orang yang berutang supaya bisa berusaha, bisa memenuhi utang kita pada waktu yang telah ditentukan. Seharusnya kalau kita sudah punya kesepakatan waktu tertentu, maka kita sudah bisa mengukur belanja kita, mengukur pengeluaran kita, bagaimana kita upayakan untuk bisa kita penuhi kewajiban kita pada saudara kita. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena utang ini adalah terkait dengan harta. Dan di antara persoalan kezaliman dalam harta adalah ketika kita menunda-nunda pembayaran utang sampai kita pun sudah sanggup, lalu kita menundanya. Dalam hadis, matlul ghani zulmun, orang yang sudah punya kecukupan harta lalu dia tunda pembayaran utangnya adalah zulmun, dialah satu bentuk kezaliman. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau mau salat jenazah, di antara hal yang kadang beliau tanyakan, apakah si fulan ini punya utang atau tidak. Beliau kadang tidak mau menyalatinya atau menunda salatnya
atau menyuruh orang lain, itu kalau utangnya belum terbayarkan, ya, karena walaupun kita solati namun masih ada utangnya, maka ini masih akan terkatung-katung, ya, orang tersebut untuk masuk surga sampai ada pemaafan dari orang yang pemilik utang tersebut atau orang yang punya piutang tersebut. Jadi ini bukan suatu hal yang mudah, ya. Nanti akan dipermasalahkan di masa-masa kisos di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, ketika ada seorang berutang, maka ahli warisnya seharusnya berusaha, ya, untuk bisa memenuhi hak tersebut. Jadi jangan sampai bermain-main dalam persoalan ini. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang di antara manusia-manusia yang terbaik, beliau mengatakan khairukum ahsanukum qada'a. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling bagus cara membayar utangnya. Jadi kalau kita punya utang, terlanjur berutang, maka di sini ada peluang bagi kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia yang terbaik adalah ahsanuhum qada'a, orang yang paling bagus cara membayar utangnya. Apa yang dimaksudkan paling bagus cara membayar utangnya? Paling tidak ada dua maknanya. Pertama, dia tepati temponya, waktunya. Kalau dia sudah sepakati, saya berutang bulan ini, insya Allah bulan depan tanggal ini saya akan bayarkan, dia bayar seperti waktu yang telah ditentukan. Ini ahsanuhum qada'a. Dan makna yang kedua, kata ulama kita, bahwa ketika dia berutang lalu dia sudah merasa berterima kasih atas jasa saudaranya yang memberikan utang kepada dia, dan mungkin dia alhamdulillah dari utang itu dia tertolong untuk banyak hal sehingga dia bisa berusaha atau hal yang lainnya, dan akhirnya dia punya kecukupan dari utang yang pernah diambil, maka dia mau sebagai bentuk balas jasa kepada saudara yang telah meminjamkan kepada dia sebelumnya, maka dia mau bayar lebih daripada apa yang pernah dia pinjam tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Ya, kalau ada kesepakatan itu yang dinamakan riba, yang diharamkan. Ini tanpa ada kesepakatan, tapi sebagai wujud terima kasih kepada saudaranya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk ahsanuhum qada'a, orang yang bagus cara membayar utangnya. Tapi yang seburuk-buruk mereka adalah yang selalu menunda-nunda, ketika setiap datang tempo minta maaf lagi, atau bahkan mungkin tidak ketahuan kemana, ya, kabur, lari, ya, atau cari-cari alasan, ataupun ya tidak pernah lengkap dalam cara membayarnya. Ini hal-hal yang seharusnya kita banyak berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari sifat-sifat yang seperti ini. Namun juga hal yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa terkait dengan orang yang memberikan utang kepada saudaranya, pemilik piutang, ya, orang yang memberikan utang kepada saudaranya, dia harus secara objektif melihat juga saudaranya, ya. Apakah saudara ini memang orang yang sengaja tidak mau berutang? Ya, karena biasa ada orang yang punya banyak utang, tapi model kehidupannya, gaya hidupnya luar biasa, ya. Dia kelihatan sangat mewah kehidupannya, ternyata orang yang penuh dengan utang, ya. Orang yang semacam ini yang perlu diberi pelajaran, ya. Tapi mungkin sebagian orang yang berutang kepada kita, orang yang memang sangat-sangat butuh, dan dia telah berupaya untuk memenuhi utangnya atau untuk mengembalikan utangnya, namun belum sanggup. Ya, inilah yang Allah katakan, wa in kana dzu usrah fa nadhiratun ila maisarah. Ya, kalau dia kita lihat masih susah, maka bagusnya kita tunda sedikit sampai waktu sanggupnya. Ya, mungkin kita sepakatnya tanggal 25 dia bayar setiap bulannya. Ya, umpamanya dia cicil umpamanya pembayarannya. Tapi jatuh tanggal 25 belum. Ya, dia mungkin bilang kalau bisa tanggal 1 awal bulan depan. Ya, kita lihat ada kesungguhan untuk itu, serius, ya, maka tidak mengapa jiwa besar kita tangguhkan. Bahkan kalau kita melihat memang orang ini, ya, sangat butuh untuk dibantu, maka kita maafkan dan sedekahkan itu, makanya termasuk kebaikan yang sangat besar. Dan ini di antara manusia-manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, walaupun tidak disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis 7 golongan, tapi dalam riwayat Tirmidzi disebutkan di antara manusia yang juga akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak adalah seorang yang anzarah
mu'siran, ya, seorang yang menunda pembayaran orang yang susah membayar utangnya. Jadi dia tangguhkan, dia berikan maaf, dia berikan tempo lagi kepada saudaranya. Ini kesempatan kalau kita memang melihat saudara kita ini sudah berusaha namun memang keadaannya sangat susah, maka ada dua peluang kebaikan kita. Kita maafkan dalam artian kita tunda waktu pembayarannya, kita masih beri waktu kepada dia untuk berusaha membayar. Atau ketika suatu saat kita melihat memang dia sudah sangat-sangat sulit, lalu kita juga tidak terlalu butuh, maka ini kesempatan bagi kita untuk bersedekah kepadanya. Ini nasihat ya juga bagi orang yang punya kelapangan untuk saudaranya. Tapi sekali lagi, kalau ada orang yang cuma berutang karena memang hanya mau juga punya gaya hidup yang berlebihan, ya, padahal dia sebenarnya orang yang tidak pantas untuk itu, hanya hidup dari utang ke utang, maka orang seperti ini orang yang sangat berbahaya, yang bisa dikatakan orang yang zalim, yang perlu diberikan pelajaran dan perlu untuk diingatkan. Allahu ta'ala alam.